guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 serta mengakomodir pembangunan daerah di Kabupaten Sambas. Selasa 7 April 2020, pemerintah Kabupaten Sambas menggelar musyawarah rencana pembangunan, rencana kerja pemerintah daerah atau Musrenbang RKPD tahun 2021 secara online di Aula Bapeda Kabupaten Sambas. Dipimpin Bupati Sambas Atbah Romi Suhaili, pelaksanaan Musrenbang RKPD online tahun 2021 dihadiri Wakil Bupati Sambas Hairiah, Ketua DPRD Sambas Abu Bakar, Sekda Sambas Ferry Madagaskar, serta pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas. An'am Al-Hamzi, Kasubit Perencanaan dan Pendanaan Bapeda Kabupaten Sambas, yang juga Ketua Panitia Pelaksana dalam laporannya, menjelaskan tujuan serta mekanisme pelaksanaan Musrenbang RKPD online yang digelar tersebut. Maksud dan tujuan Musrenbang RKPD adalah untuk menjadi inspirasi dan harapan para pemangku kepentingan terhadap kualitas pembangunan daerah Kabupaten Sambas tahun 2021. Kemudian mengusulkan masukan dan saran terhadap rancangan RKPD Kabupaten Sambas tahun 2021 yang akan menjadi penyusunan rancangan akhir dan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah tahun 2021. Mekanisme penyelenggaraan pilkada ini dilakukan secara online, yaitu melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting yang dilakukan dengan tata cara sebagai berikut. Sesi pertama kita ada acara pembukaan yang akan dibuka langsung oleh Bapak Bupati Sambas. Kemudian sesi kedua kita ada paparan rancangan RKPD oleh Kepala Bapeda Kabupaten Sambas dan paparan oleh Kepala Bapeda Provinsi. Yang selanjutnya akan kita lanjutkan dengan diskusi saran dan masukan dari semua stakeholder melalui online, dan terakhir pengandalan berita acara. Terakhir tentunya doa dan harapan kita dalam kondisi wabah COVID-19 ini segera tertangani dan berakhir di global Indonesia dan Republik di Kabupaten Sambas yang ada di sini. Bupati Sambas Atbah Romi Suhaili dalam sambutannya menjelaskan tujuan Musrenbang RKPD serta menyampaikan langkah pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dokumen tersebut menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Salah satu tahapan dan agenda kerja dalam penyusunan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundangan tersebut adalah pelaksanaan Musrenbang yang kita laksanakan pada hari ini. Ada tema Musrenbang RKPD Kabupaten Sambas tahun 2021 adalah pemantapan kualitas infrastruktur dasar, pelayanan publik, dan sumber daya manusia yang berdaya saing untuk mewujudkan Sambas yang berakhlak karimah, unggul dan sejahtera. Tema ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sambas dan para pemangku kepentingan tetap konsisten memiliki komitmen untuk mendorong dan mengoptimalkan pembangunan daerah demi terwujudnya Kabupaten Sambas yang berakhlak karimah, unggul dan sejahtera sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Sambas yang tertuang dalam Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Sambas tahun 2016-2021. Dalam kesempatan itu, Atbah juga menyampaikan keberhasilan pelaksanaan RPJMD selama 4 tahun terakhir, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yang merupakan hasil kerja keras pemerintah pusat, daerah, desa, dan seluruh masyarakat Kabupaten Sambas. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2021 adalah periode tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sambas tahun 2016-2021. Selama kurang lebih 4 tahun pelaksanaan RPJMD, sudah banyak keberhasilan yang kita capai. Di antaranya di bidang pendidikan, pada tahun 2011 angka harapan nama sekolah meningkat dari 12,52 tahun menjadi 12,60 tahun. Di bidang kesehatan, angka harapan hidup Kabupaten Sambas tahun 2019
meningkat dari 68,50 tahun menjadi 68,83 tahun. Pada tahun 2019, angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup dapat diturunkan dari 8,5 per 1000 menjadi 6,9 per 1000. Di bidang infrastruktur, kita telah membangun dan meningkatkan jalan kabupaten dengan kondisi baik dari 49,73% pada tahun 2018 menjadi 52,66% pada tahun 2019, atau meningkat dari 558,13 km menjadi 580,45 km dari total 1.102,26 km jalan di kabupaten. Dari sisi tata kelola pemerintah Kabupaten Sambas telah berhasil mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atau WT atas laporan keuangan daerah tahun 2018 dan mendapatkan predikat B dalam penilaian terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Semua keberhasilan capaian pembangunan tersebut merupakan hasil kerja keras kita semua, baik pemerintah daerah, kabupaten dan provinsi, pemerintah pusat, pemerintah desa, dunia usaha serta seluruh masyarakat Kabupaten Sambas. Di akhir sambutannya, Bupati Sambas Atbah Romisali menjelaskan poin penting yang perlu diperhatikan dan menjadi dasar dalam perumusan Musrenbang RKPD tahun 2021. Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan prioritas program pembangunan daerah pada RKPD tahun 2021. Selain dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat dan prioritas nasional di antaranya yaitu 1. Ketersediaan infrastruktur dasar yang masih perlu ditingkatkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan pembangunan, khususnya terhadap kawasan strategis, daerah perbatasan, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal, serta mengutamakan faktor pengungkit perekonomian rakyat. Kondisi ini perlu direspon melalui kebijakan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan memperkuat konektivitas antara kawasan dan desa, mendorong perluasan akses pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, serta mendorong peningkatan perekonomian rakyat dan daya saing daerah, khususnya bidang pertanian, industri, dan perdagangan. Selain itu, kondisi ini juga harus direspon dengan pemerataan pembangunan di desa dalam rangka meningkatkan jumlah status desa mandiri dan mengurangi jumlah desa tertinggal. 2. Kondisi indeks pembangunan manusia yang masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan kualitas pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas kehidupan beragama dan pembinaan kemasyarakatan. Kondisi ini memerlukan upaya intervensi program yang tepat dan fokus pada aspek-aspek komponen utama yang mempengaruhi tinggi rendahnya IPM Kabupaten Sambas, yaitu peningkatan rata-rata lama sekolah melalui program pendidikan kesetaraan, program wajib belajar 9 tahun yang ditujukan pada upaya peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah, serta mendorong perkembangannya perguruan tinggi di Kabupaten Sambas. Peningkatan angka harapan hidup melalui upaya penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan, serta penurunan angka prevalensi gizi buruk dan stunting. Memantapkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang sudah cukup baik. 3. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, sehingga perlu peningkatan terhadap daya saing produk pertanian dan UMKM dalam menghadapi era perdagangan global dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Upaya ini difokuskan pada peningkatan perekonomian masyarakat dan iklim investasi daerah yang berorientasi pasar dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan melalui peningkatan produktivitas dan pengelolaan
serta pengembangan sentra-sentra komunitas pengguna, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan penguatan kegiatan ekonomi pedesaan berdasarkan kearifan lokal serta pemberdayaan UMKM, koperasi, BUMDes yang semuanya diharapkan mampu meningkatkan ketahanan pangan, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. 4. Perlunya peningkatan akuntabilitas dan kinerja dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi. Kondisi ini direspon melalui kebijakan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur dan peningkatan kemampuan pengawasan, mendorong peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. 5. Perlunya pemantapan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta perlindungan terhadap bencana. Kondisi ini direspon melalui kebijakan yang terintegrasi untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat yang aman, tertib, patuh terhadap hukum, dan harmonis yang dapat mendukung pembangunan sosial ekonomi masyarakat dan investasi dunia usaha swasta, serta perlunya keterlibatan seluruh komponen masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban umum untuk menciptakan rasa aman dan damai. Selain itu, kondisi ini juga direspon dengan memperkuat kapasitas daerah dalam mengurangi resiko terjadi bencana, kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana hingga tingkat desa. Dari pantauan di lapangan, suasana Musrenbang RKPD tahun ini tidak ramai seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan merebaknya wabah pandemi COVID-19, sehingga pemerintah Kabupaten Sambas membatasi jumlah peserta yang datang untuk bertatap muka dan diganti dengan musrenbang secara online. CSN TV, Maddah Kanye.